Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitriana, saya dari kelas 4E Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya ke bab 11, yaitu mengenai konsep balance scorecard. Konsep balance scorecard atau dalam bahasa Indonesia disebut kartu skor berimbang atau BLC lah ya, adalah suatu metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya ada balance scorecard sebagai inti sistem manajemen strategi. Peranan balance scorecard menjadi inti atau utama dalam sistem manajemen strategik dikarenakan adanya kontribusi BSC dalam perumusan dan perencanaan strategik. Ini merupakan suatu alat mutakhir dalam menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam aktivitas operasional perusahaan. Dengan menerapkan BSC, perusahaan tidak saja berpikir jangka pendek, namun juga disibukkan dalam pencapaian tujuan jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem balance scorecard merupakan salah satu alat pengukuran yang menjadi inti dari manajemen strategik karena kemampuan dan keunggulan yang dimilikinya mampu memberikan keberhasilan dan menjalankan strategi perusahaan secara jangka panjang. Sistem balance scorecard dalam tahap perencanaan dan implementasi mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian visi dan strategi perusahaan. Selanjutnya ada pembahasan tentang perumusan strategi dan inisiatif strategi balance scorecard. Perumusan strategi yang pertama. Strategi dibuat dalam beberapa tingkatan, tingkat organisasi, tingkat unit bisnis, dan tingkat fungsional. Strategi yang baik umumnya mengikuti kriteria sebagai berikut. Konsisten secara intern, realistik, berfokus pada pencarian peluang dan penyelesaian akar masalah, meningkatkan customer volume, menunjukkan keunggulan kompetitif, fleksibel, mudah dilaksanakan dalam perusahaan, dan tanggap terhadap lingkungan eksternal. Di sini juga ada istilah inisiatif yang dimaksud adalah langkah-langkah jangka panjang untuk mencapai tujuan, mengidentifikasi hal-hal penting yang harus dilakukan oleh organisasi agar mencapai tujuan. Harus jelas agar manajer dan karyawan dapat menentukan rencana yang diperlukan dan memperkirakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pencapaian strategi secara keseluruhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai scorecard. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.